Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya muliakan, suatu uraian mendadak, suatu sambutan yang mendadak, tapi dengan penuh kebanggaan saya menerima kehormatan ini. Kenapa? Karena hari ini merupakan hari yang bersejarah, suatu deklarasi nasional, lahirnya Dewan Pengacara Nasional Indonesia di dalam rangka Multi-Bar Association. Pada hari ini telah lahir suatu wadah perjuangan pengacara Indonesia. Hadirin yang saya muliakan, saya teringat pada suatu rapat saya baca ketika saya belajar di Leiden. Dalam suatu rapat advokat di Amsterdam pada tahun 1924, Mr. PM Trapman mengatakan sebagai berikut. Dalam rangka suatu perkara, seorang terdakwa itu, de verdachte, berada pada subjectieve beoordeling van de objectieve posisi. Seorang terdakwa itu berada pada wawasan yang subjektif, pada posisinya yang subjektif. Dia tidak berdaya sama sekali. Oleh karena itu, seorang advokat, seorang pengacara, dia bilang, berada pada objectieve beoordeling van subjectieve posisi. Seorang pengacara berada pada wawasannya yang objektif, pada kedudukannya yang subjektif. Kenapa? Kenapa pengacara advokat itu berada pada wawasan yang objektif? Karena dia menjurubicarai secara hukum seorang terdakwa yang tidak berdaya. Sementara seorang jaksa penuntut umum, dia berada pada subjective beoordeling, suatu wawasan yang subjektif karena dia memihak negara, dia mewakili negara sekalipun kedudukannya adalah pada objektif beorder, objektif posisi, kedudukan yang objektif. Sementara hakim itu berada pada wawasan yang objektif, pada kedudukan posisi yang objektif. Dia harus berada pada keputusan yang adil dan objektif, tidak memihak. Oleh karena itu, hakim itu saya teringat digambarkan dalam tamsil Minangkabau. Mungkin ada dari Minang di sini, Pak. Tamsil Minangkabau yang mengatakan, hakim itu bagai bungkal nan piawai, teraju nan tidak palingan, mengukur sama merah, menimbang sama berat, tiba di mata tidak dipicimkan, tiba di perut tidak dikempiskan. Itulah hakim yang dicita-citakan di Republik ini. Mr. President, awal November yang lalu di Amerika Serikat, berdasarkan popular vote, electoral vote, telah terpilih Presiden Joe Biden. Pada hari ini saya didampingi oleh Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Tepuk tangan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di tengah-tengah gemuruh Multi-Bar Association, pada hari ini telah lahir
wadah perjuangan penegak hukum, yaitu Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Advokat pengacara itu pada hakikatnya adalah seorang pejuang hukum. Sekiranya para anak daku semua di dalam mengemban tugas sebagai pengacara, jangan menjadi badut, tapi menjadi pejuang hukum. Saya teringat kepada salah satu proses di Den Haag pada bulan Maret tahun 1928. Dr. Andes Muhammad Hatta, seorang student yang baru lulus, pada pidato pembelaannya di depan arrondissement Den Haag pada bulan Maret 1928, dia mengatakan, "Edelbare Heren, para tuan hakim yang mulia, saya berdiri di tempat ini," dia bilang, "di dalam rangka mewakili pergerakan pemuda Indonesia yang sedang berjuang menegakkan kemerdekaannya," dia katakan. "Paduka Tuan Hakim, hanya ada satu negeriku, dan negeriku itu berkembang karena upaya saya, dan upaya saya itu adalah saya." Para advokat yang hadir di tempat ini bertekad pula, sebagai pejuang hukum, hanya ada satu negeriku, dan negeriku itu berkembang karena upayaku. Negeriku ini adalah negara hukum Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.